Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Saputra dengan NIM 2019 04300017. Saya berasal dari kelas Keuangan Sosial Islam A. Kemudian di sini saya didampingi oleh rekan saya yang bernama Dian Puspita Ratnasari dengan NIM 2019 04300248 dari kelas Sosial Islam A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wakaf sukuk. Sukuk ialah merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset proyek real yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan, karena sukuk bukanlah jual beli surat berharga di pasar sekunder, melainkan sebuah pembiayaan. Sukuk mendapat jaminan berupa underlying aset atau kita sebut jaminan aset, dan dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk yang berfungsi untuk menghindari unsur riba dan prasyarat. Namun, dalam realistis sukuk, tidak ada perpindahan aset yang real dari penerbit sukuk kepada pemegang sukuk. Perpindahan aset itu hanyalah sebagai formalitas dalam kontrak sukuk, sebagaimana dicantumkan dalam term set sukuk. Asas pelaksanaan sukuk dalam pandangan Islam telah disandarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah penulisan utang, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Selanjutnya, pemberdayaan harta wakaf. Esensi wakaf adalah bahwa ia menyediakan dukungan pada orang miskin yang membutuhkan secara berkelanjutan, serta sebagai kontributor utama dalam konsep lamanya, dan tidak dapat dicabut. Di sisi yang belum direalisasi secara berlanjut adalah kemampuan aset wakaf untuk menghasilkan atau menumbuhkan pendapatan atau modal. Keduanya signifikan untuk saat ini dan selamanya. Oleh karena itu, upaya berlanjutan diperlukan untuk memperbesar ruang lingkup pendapatan dari aset wakaf. Nah, sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang pertama ialah pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf. Di sini berisi informasi tentang luas tanah, luas lokasi tanah, peruntukan tanah, dan nazir tanah wakaf, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua, penyusunan planning jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program kerja dalam bidang-bidang pendidikan sosial dalam arti luas, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran berapa dana yang diperlukan untuk setiap programnya dan berapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatannya atau pendayagunaan tanah-tanah wakaf secara produktif. Yang ketiga, dengan memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf, maka dapat ditentukan prioritas penggunaannya, ialah apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola secara ekonomi. Sehingga tanah-tanah wakaf tersebut akan memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Mungkin dapat ditempuh suatu strategi nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sebagai campuran atau sebagian tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan pendidikan dan sosialisasi secara permanen, dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif, kombinasi antara tanah wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif sangat ideal. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
Artinya, tanah wakaf itu harus dikelola secara profesional oleh manajer yang profesional. Dengan demikian, perlu usaha-usaha yang serius dan bukan bersifat sambilan, karena kajian tentang perbandingan wakaf di negara-negara lain perlu dilakukan. Yang terakhir ialah di negara-negara barat tidak sedikit foundation atau stitching yang sudah mapan, seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan lain-lain. Mungkin dari segi manajemen kita dapat mengambil manfaatnya. Jenis-jenis sertifikat investasi atau sukuk diantaranya. Yang pertama, sukuk kepemilikan atas aset yang disewakan. Dalam sukuk ini terdapat bagian dalam sukuk kepemilikan atas hak pemanfaatan aset yang sudah ada, sukuk kepemilikan atas aset di masa mendatang yang telah dideskripsikan, dan sukuk kepemilikan atas jasa dari pihak tertentu, serta sukuk kepemilikan jasa masa mendatang yang telah dideskripsikan. Yang kedua tentang sukuk salam. Sukuk salam ialah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Yang ketiga, sukuk istinah. Sukuk istinah ini ialah suatu sertifikat yang melambangkan kepemilikan terhadap utang yang diakibatkan dari pembiayaan istinah. Sukuk istinah ini melambangkan suatu jual beli di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Selanjutnya, sukuk musyarakah. Nah, sukuk musyarakah ini merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dengan tujuan memperoleh dana dalam suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru atau mengembangkan proyek yang telah ada, atau serta membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan. Sukuk muzaroah ialah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzaroah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Lalu, sukuk musokah ialah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musokah. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. Sukuk murabahah. Sukuk murabahah merupakan sukuk yang ditentukan berdasarkan perjanjian suatu akad mudharabah. Akad ini ialah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kegiatan itu bukan akibat kelalaian pengelolaan. Sukuk ijarah berbasis wakaf. Sukuk ijarah adalah sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang yang lain yang masuk dalam aset yang berharga. Bentuk sukuk ijarah ini terdiri dari yang pertama, tangible assets, di mana investor memiliki bagian dari aset dan pendapatan yang berhubungan dengan ijarah. Yang kedua, kepentingan yang bermanfaat bagi investor mendapatkan hak sewa atas aset yang dengan kontrak sukuk dapat memperoleh manfaat al-ijarah. Selanjutnya ialah sukuk al-intifa, adalah instrumen yang layak untuk membiayai wakaf investasi. Di samping merupakan suatu kepatuhan syariah karena didasarkan pada kontrak ijarah, sukuk al-intifa ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, sekuritasi sewa.
Sekuritas sewa ini ialah pemegang sukuk akan memiliki manfaat dari penggunaan aset yang disewakan kepada pihak lain. Yang terakhir ini tentu saja pemegang akan menerima pembayaran rutin. Yang kedua, alat perdagangan di pasar sekunder. Nah, di sini pemegang sukuk mampu menjual ke pihak lain di pasar sekunder ketika ia membutuhkan uang tunai dalam keadaan mendesak. Nah, yang ketiga ini durasi sukuk yang dapat berubah-ubah. Durasi aset yang disewakan dapat diubah atau dibagi menjadi beberapa periode sewa. Fleksibilitas durasi memberikan manajemen arus kas yang lebih baik institusi wakaf. Dan yang terakhir adalah transfer opsional sukuk yang tepat untuk tahun berikutnya. Kemudian untuk pembahasan mengenai hak atas keuntungan sukuk, keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, nadhir atau BWI atau pengelola wakaf mendapatkan hak milik sepenuhnya atas gedung yang dibangun atas tanah wakaf yang telah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, developer memperoleh keuntungan selain mendapatkan modal tunai atau cash, juga akan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan dengan menggunakan modal tunai yang diperoleh dari persekuritian aset. Yang ketiga, pihak SPV akan memperoleh keuntungan tergantung pada keadaan di mana ia berperan dalam pengeluaran sertifikat sukuk. Berhubung posisi pihak SPV berperan sebagai wakil dari developer, maka keuntungan berbentuk fee atau ujroh. Kemudian yang terakhir, sedangkan pihak sukuk holders bertindak sebagai peniaga yang menanamkan modalnya pada suatu kegiatan finansial, maka keuntungan yang diperoleh berdasarkan jumlah kontrak sukuk yang diinvestasikan. Berhubung berinvestasi dalam kontrak sukuk ijaroh, maka keuntungan yang didapatkan ialah sewa dari pembayaran aset yang dibayarkan oleh developer dalam jangka waktu tertentu atau dalam masa waktu tertentu. Demikian yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.